Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah Rasul Nabi dan Peradaban di channel Kirana bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah Rasul Nabi dan Peradaban akan dimulai sejak Nabi Adam hingga nantinya sampai pada kisah Nabi Muhammad. Dan peradaban yang dimaksud di sini adalah peradaban pada saat Rasul Nabi diutus. Sumber dari pengkisahan Rasul Nabi tentu yang pertama kali adalah Al-Quran. Namun Al-Quran saja tidak cukup, karena pada Al-Quran sendiri, pada Quran surat Al-Ghafir 78 disebutkan bahwa Rasul Nabi sebelumnya ada yang diceritakan kepada Nabi Muhammad, namun sangat banyak yang tidak diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu perlu dari sumber yang lain, yaitu kitab para Rasul dan Nabi terdahulu. Al-Quran memberikan contoh penyebutan kitab untuk para Rasul dan Nabi terdahulu adalah dalam sebutan Suhuf, Zubur, dan Kitab. Misal pada Quran surat Al-A'la 18-19 disebutkan bahwa Suhuf adalah untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yaitu Suhufi Ibrahim wa Musa, Suhuf untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian juga di Quran surat Ali Imran 184 menyebut Zubur para Rasul dan Kitab. Kemudian kalau di Quran surat Ali Imran 3 menyebut Kitab, khususnya Injil dan Rasul. Artinya bahwa banyak Zubur atau Suhuf dari Rasul Nabi terdahulu yang itu di dalam Quran surat Al-Ghafir tidak semuanya dikisahkan lagi atau diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana hubungan antara Suhuf, Zubur, dan kitab para Rasul Nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad dan risalahnya di dalam Al-Quran? Dijelaskan pada Quran surat Ali Imran 81-84, Al-Ahzab 7, Al-Baqarah 253 menyebutkan bahwa para Rasul dan Nabi terkait perjanjian dengan Allah untuk mereka itu mengabarkan atau menubuahkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Dengan menubuahkan itu, maka Nabi Muhammad akan mengakui keberadaan para Rasul dan Nabi sebelumnya beserta Suhuf, Zubur, dan kitab-kitabnya. Oleh karena itu, salah satu rukun iman adalah beriman pada Rasul dan kitab-kitabnya. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam mengambil kisah dari Suhuf, Zubur, dan kitab terdahulu. Karena Quran surat Al-Maidah 12-19 dan 41 menyebutkan bahwa kaum Yahudi dan Nasoro telah melanggar perjanjian dengan cara menggeser ayat dari tempat yang seharusnya, merubahnya, menambahkan, bahkan membuang ayat, sehingga terjadi perubahan makna ayat dari yang seharusnya. Quran surat Al-Baqarah 120 juga menyebutkan bahwa kaum Yahudi dan Nasoro tidak akan rela sampai umat Nabi Muhammad mengikuti agama kaum Yahudi dan Nasoro. Dengan penyebutan kata-kata Nasoro pada ayat-ayat tersebut, maka itu memberikan petunjuk tentang kapan terjadinya pelanggaran perjanjian itu, atau kapan terjadinya perubahan
atau menambahkan, atau menggeser, atau membuang ayat-ayat itu. Yaitu terjadi setelah muncul Nasoro. Nabi Isa sendiri, yaitu Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, menyatakan bahwa Taurat pada masa itu adalah Taurat yang benar. Taurat yang masih dalam keadaan yang benar. Belum dilakukan perubahan-perubahan oleh tangan-tangan jahil Yahudi dan Nasoro. Artinya bahwa perubahan-perubahan itu adalah setelah munculnya kaum Nasoro. Nah, terhadap sumber yang demikian itu, maka para ulama membuat 3 macam penyikapan, yaitu jika kitab-kitab terdahulu, Suhuf, Zubur terdahulu, sesuai dengan Al-Quran, maka hal itu dapat diyakini kebenarannya. Tetapi jika bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak boleh diyakini. Namun bisa dianalisa mengapa terjadi pertentangan tersebut. Apa yang membuat perubahan apa yang dibuat sehingga terjadi pertentangan tersebut. Jika tidak keduanya, ya, artinya tidak disediakan informasinya oleh Al-Quran, namun juga tidak bisa disebut bertentangan dengan Al-Quran, maka dapat diambil hikmahnya atau ilmunya. Dengan penyikapan tersebut, maka untuk menganalisisnya diperlukan sumber referensi lainnya, antara lain dari penulisan sejarah dunia kuno, temuan arkeologi, inskripsi kuno, sehingga ada pembanding dari apa yang tercantum tapi tidak bisa dinyatakan sebagai yang bertentangan. Namun demikian, tidak semua suhuf atau zubur nabi-nabi atau rasul terdahulu itu tersedia. Suhuf atau zubur Nabi Hud, Saleh, Nabi Ibrahim hingga Nabi Yusuf tidak ditemukan. Mengapa tidak ditemukan? Kalau kita mengkaji dari referensi arkeologis atau inskripsi kuno, maka bisa kita melihat bahwa sangat mungkin suhuf pada masa Nabi Hud hingga Nabi Yusuf, huruf-hurufnya tidak bisa dibaca oleh manusia saat ini. Ini adalah contoh hieroglif Koptik kuno. Bentuk aksara hieroglif berupa simbol seperti orang, binatang, pohon, atau benda tertentu. Jika suhuf sejak Nabi Hud hingga Nabi Yusuf bentuknya seperti ini, tentu yang bisa membaca hanya arkeolog. Meskipun arkeolog bisa membaca, namun itu pun bisa menimbulkan debat. Artinya masih debatable. Ini adalah contoh hieroglif Sumeria. Hieroglif Sumeria. Bentuknya ya simbol-simbol seperti ini. Simbol-simbol potongan-potongan tubuh manusia, daun-daunan, binatang, dan sebagainya. Yang itu mempunyai makna-makna yang hanya bisa dibaca oleh para arkeolog. Sedang yang ini adalah hieroglif zaman atau masa Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim diutus di masa Raja Namrud. Jika ada suhuf Nabi Ibrahim dengan huruf yang seperti ini, maka hanya para arkeolog yang bisa membaca huruf-huruf pada suhuf atau zubur Nabi Ibrahim. Dan itu hanya akan menimbulkan debat yang tidak akan pernah berhenti.
Terus kenapa bisa hilang? Bisa tidak ditemukan. Padahal banyak temuan-temuan arkeologis yang justru masanya jauh lebih tua dari masa Nabi Hud, lebih tua dari masa Nabi Ibrahim, jauh lebih tua ditemukan. Bahkan temuan arkeologis tentang manusia-manusia zaman sebelum Nabi Adam juga ditemukan. Tapi mengapa suhuf Zubur, Nabi Hud hingga Nabi Yusuf tidak ditemukan? Maka menurut saya itu adalah suhuf tersebut atau Zubur tersebut diambil lagi oleh yang memiliki. Siapa yang memiliki? Yang memiliki tidak lain adalah Allah sendiri. Itu adalah semacam pendahuluan mengapa kita jika mengkaji kisah para rasul dan nabi tidak hanya mengambil kisahnya dari ayat-ayat Al-Quran, tapi kita harus juga melihat suhuf, zubur dan kitab para rasul dan nabi terdahulu, yang itu juga tercantum sebagai salah satu rukun iman Islam, mengimani para rasul nabi terdahulu bersama kitab-kitabnya. Sekarang kita mulai masuk dalam kisah rasul dan nabi terdahulu. Ada pertanyaan misalnya, apa persamaan dan perbedaan rasul dengan nabi? Rasul pasti nabi, sedang tidak semua nabi adalah rasul. Rasul selain manusia bisa pula malaikat yang diutus Allah. Jika rasul tersebut malaikat, berarti malaikat tersebut diutus untuk menyampaikan wahyu pada rasul dan nabi. Tapi juga tidak hanya diutus untuk menyampaikan wahyu dan pada rasul dan nabi, tapi juga malaikat bisa diutus untuk menjatuhkan azab pada suatu kaum atau menyampaikan kabar atau informasi tertentu bagi orang-orang yang terpilih. Orang yang terpilih itu misalnya dalam Al-Quran itu adalah Hajar. Hajar itu pernah ditemui oleh malaikat untuk memberikan informasi tentang keturunannya. Kemudian kalau Rasul ya, pasti adalah membawa risalah berasal dari wahyu, berisi tentang ajaran akidah, syariah, dan pengetahuan lainnya untuk diajarkan kepada manusia atau kaum tertentu. Sedang Nabi tidak ada malaikat, Nabi hanya manusia. Tugasnya adalah menyampaikan risalah Rasul terdahulu atau menyampaikan nubuah yang diterimanya sebagai bukti kenabian, sebagai kabar atau pesan tertentu pada kaumnya. Sekarang kita mulai masuk pada kisah Nabi Adam. Nabi Adam dalam Quran surat Ali Imran 59, An-Nisa 1, Al-Baqarah 30-39, Al-A'raf 10-25, Al-Hijr 30-31 mengkisahkan kalau diurut secara kronologis dari ayat-ayat tersebut, maka urutannya adalah sebagai berikut. Allah menciptakan Adam dari tanah sebagai laki-laki, dan Allah menciptakan istrinya dari diri Adam. Jadi menciptakan istri Adam dari diri Adam. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, hendak menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Namun malaikat mempertanyakan, karena manusia hanya akan menimbulkan kerusakan di bumi.
sedang malaikat selalu bertasbih dan memuji Allah. Yang dijawab Allah bahwa dia lebih tahu dari para malaikat. Allah kemudian membuktikan bahwa Adam mampu menangkap nama-nama atau mengidentifikasi ciptaan Allah yang diajarkannya. Sedang malaikat tidak mampu menyebut nama-nama tersebut selain yang telah diajarkan kepadanya. Sedang Adam bisa mengidentifikasi bukan hanya yang diajarkan, tapi juga mengidentifikasi lainnya, memberikan nama-nama pada ciptaan-ciptaan Allah lainnya di tempat Adam berasal. Yang disebut asalnya Adam adalah surga. Artinya perbedaan pengetahuan Adam dengan malaikat adalah Adam bisa mengidentifikasi, bahkan memberikan nama-nama terhadap sesuatu yang baru ditemui, yang tidak diajarkan tapi ditemuinya di sekitarnya. Sedang malaikat hanya mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya, apa yang diberitakan oleh Allah kepadanya. Di luar itu malaikat tidak mengetahui. Sedang Adam bisa mengidentifikasi lainnya. Ketika Adam kemudian bisa menyebutkan nama-nama tersebut, nama-nama yang diketahuinya dengan mengidentifikasi tersebut di hadapan para malaikat, maka malaikat kemudian mengakui kemampuan Adam lebih tinggi dari dirinya. Karena pengakuan itu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis yang menolak. Iblis menolak karena kesombongannya. Iblis merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api. Sedang Adam diciptakan dari tanah. Iblis dengan demikian mengingkari penjelasan Allah bahwa Allah Maha Mengetahui. Iblis kemudian digolongkan sebagai makhluk kafir karena tidak mengakui kemampuan Adam dan merasa lebih mampu daripada Adam. Allah hendak menghukum iblis, ya, tapi iblis mohon diberi penangguhan waktu, yaitu sampai nanti pada hari berbangkit, dan Allah mengabulkan permohonan iblis itu. Setelah itu Allah memerintahkan Adam dan istrinya untuk tinggal di surga dan boleh berbuat apa saja sesukanya kecuali larangan mendekati suatu pohon tertentu. Bila mendekati pohon tersebut, Adam akan termasuk digolongkan sebagai orang yang zalim. Namun dengan adanya larangan tersebut, maka terdapat ruang yang terbuka bagi iblis untuk memperdaya Adam. Sehingga Adam bisa mengikuti iblis untuk berbuat zalim. Ya. Dan itu dibuktikan oleh iblis, ya, dibuktikan iblis dengan memperdaya Adam. Sehingga Adam mendekati pohon tersebut. Akibatnya setelah mendekati pohon tersebut, Adam maupun Hawa, istrinya, ya, itu terbuka auratnya dan kemudian timbul rasa malu dan segera mereka mencari daun-daun surga untuk menutup aurat mereka. Dengan kejadian itu, kemudian Allah menghukum Adam dan istrinya agar turun ke bumi sebagai tempat tinggal sementara untuk waktu yang ditetapkan. Namun demikian, Adam tidak perlu takut. Meskipun Allah juga menyatakan kepada Adam bahwa nanti keturunannya sebagian
di antara keturunannya akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Namun demikian, meskipun Allah memberikan hukuman kepada Adam istrinya dan keturunannya yang kafir, Adam tidak perlu khawatir jika Adam dan keturunannya berpegang pada petunjuk dari Allah yang akan datang pada mereka. Dengan hukuman itu Adam dan istrinya segera bertaubat. Setelah itu, meskipun taubatnya diterima, tapi Adam dan istrinya harus taat untuk turun di bumi dan mulai menjalankan kehidupannya di bumi untuk menjalankan misi sebagai manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Makna dari sebagian manusia akan menjadi musuh dari sebagian lainnya adalah permusuhan yang terjadi antara orang-orang yang beriman dan taat pada perintah Allah dengan orang-orang yang melanggar larangan Allah, yaitu orang-orang yang kafir dan zalim. Sedang yang bertaubat akan diampuni Allah. Itu adalah makna dari kisah Adam ketika melanggar perintah Allah agar tidak mendekati pohon, kemudian melanggar larangan itu, kemudian bertobat, sehingga ada nanti dari golongan keturunan Adam itu yang beriman dan yang kafir. Itulah makna permusuhan di dalam ayat-ayat tersebut di atas. Ketika Adam dan istrinya di bumi, maka kemudian muncul keturunannya, yaitu antara lain Qabil, Habil, dan lain-lainnya. Di dunia mulai ada peristiwa yang disebut permusuhan itu, yaitu dimulai dari permusuhannya Qabil dan Habil. Awalnya adalah kurban Habil diterima oleh Allah, sedang kurban Qabil tidak terima karena Habil melaksanakan kurban itu dengan sepenuh niat untuk persembahan kepada Allah dengan menyediakan sebagian rezekinya untuk kurban, sebagian rezekinya yang terbaik untuk kurban, sedangkan Qabil melaksanakan kurban itu dengan asal-asalan, pokoknya ada kurban, hanya menggagalkan kewajiban, sehingga kurban yang dilakukan Habil diterima oleh Allah, sedang kurban yang dilakukan oleh Qabil tidak terima. Qabil bukannya memperbaiki niat dan memperbaiki pelaksanaan ibadah kurbannya, tapi justru muncul rasa iri dan dengki pada Habil. Rasa iri dan dengki itu kemudian dilaksanakan dengan membunuh Habil. Setelah membunuh Habil, Qabil justru kebingungan melihat keadaan saudaranya. Ya, ditungguinya, jadi Qabil menunggui saudaranya, tubuh saudaranya yang tidak bergerak itu mau diapakan, bingung. Sehingga akhirnya Allah memberikan petunjuk dengan datangnya burung gagak, yang burung itu kemudian bertengkar dan salah satunya mati, kemudian yang hidup mengubur yang mati. Dengan peristiwa itu kemudian Qabil merasa mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa saudaranya Habil itu harus dikubur dengan ditimbun seperti yang dilakukan oleh burung gagak. Itu adalah kronologis cerita Adam sehingga pembunuhan
Habil oleh Kabil. Kisah Adam dan istrinya di surga sampai pembunuhan Habil oleh Kabil. Itu adalah yang bersumber dari Al-Quran. Ada sumber lain, yaitu pada kitab terdahulu Taurat, pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25, pasal 3 ayat 1 sampai 24 yang mengisahkan Allah membuat taman di surga yang disebut Taman Eden, ya, disebut Taman Eden. Yang di taman tersebut terdapat banyak macam pepohonan, sungai-sungai, dan bermacam-macam binatang seperti di bumi. Di tempat itu, di Eden itulah Adam diciptakan dari tanah bumi. Dan setelah diciptakan kemudian tinggal di Taman Eden. Adam diperbolehkan makan apa saja, melakukan apa saja, kecuali makan buah suatu pohon tertentu. Di tempat itu kemudian Adam dapat memberi nama semua pepohonan dan binatang yang ada di Taman Eden. Ya. Namun karena Adam hanya sendirian, kemudian Allah menciptakan pendampingnya yang diciptakan dari tulang rusuk atau sulbi Adam untuk dijadikan istri Adam. Artinya yang menyebut, kalau Al-Quran menyebut istri Adam diciptakan dari bagian tubuh Adam, tapi kalau kitab Kejadian menyebut istri Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini adalah salah satu perbedaan, tapi menurut saya itu tidak bertentangan karena tulang rusuk juga merupakan bagian dari tubuh Adam. Ketika istrinya itu diciptakan, tidak ada cara memandang dengan nafsu. Seperti halnya Adam memandang tulang rusuknya dan istrinya memandang Adam adalah induk dari dirinya, bahwa tulang rusuk itu bagian dari Adam. Jadi saling memandang tapi tidak ada rasa nafsu dalam saling memandang itu. Adam dan istrinya juga dilarang untuk memakan. Nah, di sini Adam dan istrinya dilarang untuk memakan buah pohon, mengambil buah pohon dan memakannya dilarang. Tapi kemudian, di sini disebutkan ada ular yang menggoda istri Adam, sehingga istri Adam terpedaya kemudian memetik buah pohon tersebut, bukan hanya memetik untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk memetik untuk Adam. Kemudian salah satu buahnya diberikan kepada Adam, di masing-masing makan buah pohon tersebut. Jadi kalau Al-Quran menyebut tidak boleh mendekati Adam yang tidak boleh mendekati pohon itu, tapi kalau kitab Kejadian istri Adam lah yang mulai melanggar dengan memetik buah untuk dirinya dan untuk Adam. Dan ketika kedua-duanya memakan pohon itu, maka terbuka auratnya. Ketika terbuka aurat itu, kemudian muncul rasa malu karena memandang dengan cara berbeda aurat yang berbeda antara Adam dan istrinya. Kemudian dipandang dengan rasa malu dan ada rasa bersalah. Kemudian muncul rasa bersalah. Setelah melihat perbedaan itu kemudian muncul rasa bersalah dan segera cepat-cepat mencari daun-daun surga untuk menutup aurat. Itu adalah kisah dari kitab Kejadian. Setelah melakukan pelanggaran itu, maka ketika mendengar Allah datang, mereka bersembunyi. Maksudnya bersembunyi dari Allah. Tentu Allah tahu dan tahu perbuatannya, kemudian menghukum Adam dan istrinya langsung untuk turun ke bumi. Sedangkan yang dihukum bukan hanya Adam dan istrinya, tapi ular juga dihukum. Hukuman untuk ular adalah ketika di surga dia
berjalan seperti halnya Adam dan istrinya berjalan pakai kaki. Tapi ketika di bumi dia akan berjalan dengan menggunakan tubuhnya. Kaki dan tangannya hilang. Ketika di bumi ular akan bermusuh-musuhan dengan istrinya Adam dan keturunannya Adam. Ular akan selalu berusaha mematuk kaki keturunan Adam dan istrinya. Dan keturunan Adam akan selalu berusaha memukul hancur kepala ular. Itu adalah kisah tentang permusuhan di bumi, ya, dari keturunan Adam dengan orang-orang yang berhasil digoda oleh ular. Jadi keturunan Adam sebagian akan tidak bisa digoda ular, sebagian lagi bisa digoda ular. Itulah perbedaan perincian tentang makna dari sebagian dari kamu akan menjadi musuh dari sebagian yang lainnya dalam kitab Kejadian. Kemudian kelanjutannya setelah di bumi, makna dari terbukanya aurat itu adalah kemudian ketika di bumi Adam dan istrinya memandang dengan rasa birahi. Dengan rasa birahi itu mereka kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian muncul keturunan. Ketika di surga pada saat itu tidak ada rasa seperti itu, tapi setelah makan buah itu kemudian muncul rasa itu, muncul rasa birahi. Nafsu itu muncul dari setelah makan buah itu. Nafsu itu muncul setelah mendekati pohon itu. Dari semua peristiwa baik yang ditunjukkan oleh Al-Quran maupun kitab Kejadian, maka bisa kita lihat atau kita bisa pelajari makna, ya, makna dari baik yang dikisahkan oleh Al-Quran maupun kitab Kejadian. Pertama adalah manusia mengenal zat yang menciptakannya sehingga memunculkan sifat paling dasar manusia, yaitu menyembah penciptanya. Mengenal zat yang menciptakannya sehingga kemudian ada kecenderungan untuk menyembah penciptanya. Itu adalah peradaban dasar manusia yang pertama, yang itu peradaban itu diperoleh dari surga. Kemudian yang kedua adalah mengenal aurat dan rasa malu, yang hal itu membedakan manusia dengan binatang dalam pengenalan terhadap fisik tubuhnya dan sumber munculnya nafsu atas dasar perbedaan aurat. Yang hal itu membedakan antara manusia dengan binatang. Bahwa manusia dengan terbuka, dengan ada rasa malu kalau auratnya terbuka. Kalau binatang memandang aurat sesama binatang mungkin tidak dengan rasa malu, ya. Apalagi kan tidak mungkin binatang berpakaian, tidak ada binatang berpakaian. Tidak ada binatang menutup aurat. Ya. Itu yang kedua. Itu adalah peradaban kedua yang dibawa dari surga. Kemudian peradaban yang ketiga adalah mengenal adanya larangan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Dengan adanya larangan itu, manusia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah peradaban ketiga yang berasal dari surga. Yang keempat adalah memahami bahwa hidupnya selama di bumi bergantung pada rezeki dari Allah yang bersumber dari ciptaan Allah lainnya, sehingga sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dari Allah tersebut, kemudian melaksanakan ibadah kurban, yaitu persembahan yang berasal dari sebagian rezeki yang diterima oleh manusia. Itu adalah peradaban di bumi yang pertama, yaitu mengenal kurban. Kemudian mengenal hukum perkawinan, karena saudara kembar tidak boleh menikah. Itu peradaban kedua di bumi. Kemudian yang keenam, memperlakukan manusia lainnya yang mati dengan cara dikubur, yaitu dikembalikan pada tanah. Perilaku yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya terhadap
sesamanya yang telah mati. Yang ini juga membedakan bagaimana manusia dengan binatang memperlakukan yang mati. Kalau manusia memperlakukan yang mati dengan dikubur, kalau binatang mungkin malah dimakan atau dibiarkan begitu saja. Jadi itu adalah 6 poin peradaban dasar awal yang dibawa dari surga dan peradaban awal manusia di bumi. Ada 6 itu. Itulah yang bisa kita kaji dari kisah Adam. Ada yang ketinggalan. Dari kitab Kejadian, ketika setelah berhubungan, Adam dan istrinya setelah berhubungan, kemudian melahirkan, setelah itu istrinya diberi nama Hawa. Jadi nama Hawa itu adalah nama yang diperoleh dari kitab Kejadian, yang Hawa itu sendiri artinya adalah ibu dari seluruh manusia. Jadi kalau kita mengenal istri Adam adalah Hawa, itu adalah nama yang muncul dari kitab Kejadian. Sedangkan Al-Quran tidak menyebutkan nama istri Adam. Selain itu, tentang peristiwa burung gagak itu juga menunjukkan bahwa ada makhluk yang mendahului Adam hidup di bumi. Dan arkeologi membuktikan ada makhluk-makhluk sebelumnya, sebelum Adam, ada makhluk-makhluk sebelum ada zaman Jurassik yang macam-macam itu. Bahkan manusia ada yang namanya Pithecanthropus erectus, Homo solensis, manusia sangiran dan sebagainya yang jauh lebih tua dari Adam dan Hawa. Mungkin karena malaikat melihat makhluk yang menyerupai manusia yang saling berbunuhan dan merusak, maka ketika Adam diciptakan, malaikat bertanya kepada Allah, mengapa kamu menciptakan lagi makhluk yang hanya akan membuat kerusakan dan saling berbunuhan? Itulah yang mungkin yang dilihat oleh malaikat, sehingga itu ditanyakan kepada Allah ketika Allah menciptakan Adam. Itulah makna yang bisa kita peroleh dari peradaban awal dari kisah diciptakannya Nabi Adam dan istrinya, peristiwa Habil dan Qabil. Untuk berikutnya, kisah berikutnya kita akan mengkupas tentang kisah Nabi Idris dan Nabi Nuh. Jika waktunya mencukupi, kita akan masuk kepada kisah Nabi Hud. Tapi kalau tidak mencukupi, nanti kita akan berhenti pada kisah Nabi Idris dan Nabi Nuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.